Kasus ini adalah sebuah kasus kelainan bawaan berat yang sifatnya letal dengan kondisi kelainan bawaan yang hampir terjadi pada keseluruhan struktur janin. Kasus ini dikirim dengan kecurigaan adanya kelainan kepala pada awalnya, di mana ditemukan kecurigaan cairan pada area kepala oleh sejawat yang merujuk. Pada area kepala kita temukan struktur otak yang rusak dengan bagian tempurung kepala yang tidak terbentuk. Jadi dinding kepala kemudian struktur bagian dalamnya keluar yang kita namakan sebagai akrania. Hanya masih ada selaput dari selubung otak yang mencegah otak itu tidak keluar dari rongga yang tempurung kepalanya tidak terbentuk ini. Jadi ini adalah bagian otak yang menonjol keluar dari tempurung kepala yang tidak utuh menutup, yang kita namakan sebagai akrania. Sementara bagian dalam dari struktur otak ini, jaringan otaknya rusak dengan kondisi hanya bagian tengah otak saja yang terbentuk. Kelainan yang kita namakan juga sebagai holoprosencepali. Disertai tempurung kepala yang tidak menutup seluruhnya. Jadi di sini kita bisa melihat bagian struktur kepala, selaput dari otak menonjol keluar tanpa ada bagian tengkorak yang tertutup sempurna. Jadi ini adalah sebuah kelainan yang kita namakan akrania, juga dengan bagian otak yang kita namakan holoprosencepal. Saat kita melihat kelainan-kelainan seperti ini, kemudian kita harus melakukan pemeriksaan seutuhnya pada janin, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti kelainan apakah yang terjadi pada tubuh janin. Di sini kita bisa melihat gambaran wajah yang tidak utuh dengan tempurung kepala yang tidak terbentuk sempurna, dengan jaringan otak yang rusak. Ini kehamilan yang masih sangat awal, sekitar 14 minggu. Nah, ini adalah bagian otak yang struktur otaknya rusak, tidak terbentuk jaringan otak secara sempurna, sementara tempurung kepala tidak terbentuk. Jelas ini adalah sebuah kelainan yang sangat berat dengan kemungkinan kelainan genetika yang menyertai. Jadi tempurung kepala ini otaknya tidak sempurna dengan bagian struktur tengkorak yang tidak menutup. Kemudian kita mencoba mengamati secara keseluruhan. Perhatikan tulang punggung yang bisa melekuk sangat-sangat ekstrim sampai 90 derajat. Jadi seolah tulang punggung itu bisa patah, melekuk secara tajam sampai 90 derajat. Jelas ini suatu kasus skoliosis yang sedemikian parahnya. Nah, saat kita perhatikan, kelihatan sekali bentuk tubuh yang tidak sempurna. Ini adalah bagian kepala
bagian tangan dengan bagian tubuh yang melekuk. Namun yang kita lihat lebih lanjut adalah organ bagian perut yang keluar dari tubuhnya bayi yang kita namakan sebagai body stalk anomaly. Jadi kelainan selain dari kelainan kepala, kelainan otak, hampir keseluruhan bagian tubuh bagian dalam bayi ini keluar dari rongga tubuhnya, mulai dari usus, liver yang tumbuh di luar rongga abdomen dengan skoliosis atau tulang belakang yang bisa melekuk sedemikian ekstrim seperti tubuh ini dipatahkan 90 derajat. Jadi ini kelainan yang kita namakan body wall defect atau body stalk anomaly yang umumnya terjadi akibat kondisi di mana selaput ketuban robek pada awal-awal kehamilan sehingga bisa melilit pada tubuh bayi, mengakibatkan kondisi bayi yang teramputasi, bengkok, dan terjadi kondisi cacat berat seperti ini. Jadi ini adalah bagian liver yang keluar dari tubuh janin, bagian kepala dengan cacat berat, dan tubuh janin yang membengkok sangat ekstrim. Ini adalah suatu kelainan yang kita namakan body stalk anomaly dengan prognosis yang sangat-sangat buruk. Dan jelas tidak dimungkinkan kondisi ini untuk bisa berlanjut atau bayi ini untuk hidup secara normal.